Hai, apa kabar pemirsa semua? Kita kembali bertemu di Hidup Sehat pada segmen Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa ini bagaimana cara kita membuat makanan-makanan tradisional ini bisa menjadi bermanfaat buat kesehatan kita? Bersama saya Dr. Vito Damayan dan juga saya Dokter Zea. Dokter Zea dan juga karena ini ada narasumber kita siapa nih? Nah, kita udah bersama Dokter Ingrid Tania nih, ahli herbal, dan hari ini kita pemirsa akan meracik berbagai ramuan nih. Ini ada bahan dasarnya temulawak, kita mau bikin sendiri nih pemirsa, kita mau buat jamu. Tapi selain itu kita juga mengundang pemirsa nih, kalau misalnya pemirsa mau bergabung, ada penelpon interaktif juga, bisa di nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Nah, ini ngomong-ngomong soal temulawak nih dok, ini kira-kira ramuan apa yang instan, yang gampang, yang mudah dilakukan di rumah nih dok? Yang paling gampang itu kita buat jamu temulawak gitu ya, yang komposisinya sebenarnya hanya terdiri dari temulawak sama gula aren. Oke, baik, kita akan bagaimana cara yang bahas bagaimana cara membuat jamu temulawak ini dan bagaimana manfaatnya sesaat lagi, dan kemana-mana tetap di Hidup Sehat. Nah, segmen Tahukah Anda ini kita akan bicara mengenai tadi bagaimana cara meracik temulawak. Kan temulawak ini sempat ramai nih karena pada saat COVID pertama kali mulai muncul. Betul. Nih, orang mulai bilang bahwa ini adalah tanaman yang bisa menyembuhkan atau bisa membantu. Nah, bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung sama kami, Anda boleh juga telepon line interaktif, juga Anda bisa telepon sana dan kita langsung bercakap-cakap, konsultasi langsung dengan narasumber kita pada hari ini. Ya. Dokter Zea, silakan. Nah, dok, ini banyak banget nih dok informasi yang beredar di masyarakat dok. Katanya ini konsumsi ramuan temulawak ini dapat membantu untuk memperbaiki kesehatan liver dok. Nah, ini fakta atau mitos? Fakta ya, fakta. Karena memang sudah dari zaman nenek moyang kita sampai penelitian in vitro, sampai ada uji klinis juga yang memang membuktikan bahwa temulawak ini memang memelihara fungsi liver. Jadi sifatnya memang hepatoprotektor. Sehingga memang sudah banyak dokter juga yang memang meresepkan atau merekomendasikan temulawak ini untuk memelihara fungsi liver. Misalnya kalau ada peradangan liver, biasanya banyak seperti juga hepatitis. Iya, hepatitis, hepatitis. Oh, boleh dok, saya pengen cobain deh dok. Oke, ini cara buatnya yang paling sederhana ya. Jadi air 400 ml, kira-kira 2 gelas. Kemudian temulawak ini kita ambil kira-kira 20 gram ya, direbus aja. Ya. Oh, ini dicampur begitu aja langsung dimasukkan ketika air sudah mendidih atau nunggu mendidih sama-sama dengan temulawaknya? Biasanya sama-sama, cuma tadi kita karena menghemat waktu, kita gitu ya? indikan dulu ya. Jadi boleh juga ya? Boleh, ya? boleh. Ya. Berapa lama tuh dok? Kira-kira sampai airnya tersisa setengahnya, yaitu 200 ml. Jadi bisa sampai setengah jam. Baik, ada penelpon dulu, kita akan jawab. Halo, ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Terus apa siapa di sana? Gula aren. Oke, baik, sambil menunggu, kita akan melihat bagaimana cara meraciknya. Itu gula merah ya dok ya? Gula merah. Gula merah ya kira-kira sesuai selera? Ya, sesuai selera aja. Kalau saya sih nggak suka terlalu manis. Kalau dokter saya gimana? Saya suka yang manis-manis sih. Tapi Okay. maunya yang sehat. Gula merah oke ya dok ya? Oke, dia kan indeks glikemiknya tidak tinggi, jadi nggak apa-apa gitu. Selama kita tidak ada diabetes, it's okay gitu ya. Baik, ini kita ngaduk pakai apa? Pakai tangan? Oh, nggak mungkin ya. Nanti mendidih. Nanti kita diamin dulu misalnya sampai mendidih, nanti kita baru aduk-aduk ya. Didiemin nggak apa-apa ya dok ya? Nggak ngambek apa-apa. nanti ya? Ini berapa lama dok kira-kira nanti masaknya prosesnya nih? Intinya sampai tersisa setengahnya. Jadi misalnya 400 ml itu segini, nanti sisanya 200 ml ya setengahnya. Oke, kalau untuk menjaga kesehatan hati nih dok, untuk orang-orang yang patah hati gitu gimana? Dokter saya bisa aja deh. Iya, jadi ini manfaatnya tuh intinya buat sistem pencernaan ya. Jadi nggak hanya buat hepatoprotektor, tetapi juga untuk memperbaiki pencernaan ya, keluhan-keluhan dispepsia. Oh ya, dispepsia itu maksudnya gangguan pencernaan bagian atas ya. Biasanya kalau ada rasa mah atau nyeri ulu hati ya. Oke, ada telepon masuk ya. Halo, ya selamat siang. Halo, selamat siang dok. Dari mana ibu? Apa kabar? Baik, dari PIK Pantai Indah Kapuk. Dengan siapa ibu? Ini saya kena itu waktu kemarin bulan 2. Namanya siapa ibu? Namanya siapa? Dengan siapa bu? Oh, saya namanya Yati. Oke, Ibu Yati. Bagaimana dari Jakarta ya, Pantai Indah Kapuk? Baik, silahkan Ibu Yati, mau bertanya apa? Dok, saya mau nanya.
Saya kan dari 2006 sampai kemarin 2019 udah 3 kali opname, penyakitnya sama, beraknya darah. Terus kalau mengkonsumsi temulawak, positifnya apa, nggak bolehnya kenapa, Dok? Ya. Oke. Ibu Yati, mau Ibu Yati usia berapa, Bu? Sekarang 54. Oh ya, baik Bu. Ya, baik ya Bu Yati ya. Lalu kita jawab langsung, silahkan, Dokter Ingrid. Iya, tadi yang saya tangkap buang air besarnya berdarah Iya, ya, benar. air metosesia Iya. ya berarti. Mungkin yang perlu saya klarifikasi lagi ini, Ibu apakah sudah memeriksakan diri misalnya untuk mencari tahu buang air besar berdarahnya karena apa, Bu? Saya udah pernah endoskopi, kalau nggak salah udah pas 2006 endoskopi 2 kali. 2016 endoskopi 1 kali. 2019 endoskopi sekali. Katanya sih lambungnya bocor, katanya sih. Bukan katanya, emang penghasilan keluar labnya kayak gitu, saya juga baca. Cuma dari 2019 bulan 2 sampai sekarang saya mengkonsumsi obatnya belum stop gitu loh. Ya, berarti masih sementara mengkonsumsi obat juga ya berarti ya. Nah sekarang Ibu bertanya, apakah ada manfaat dari temulawak dalam kondisi yang Ibu tadi rasakan ya? Nah sekarang Betul, oke Ibu. betul. Ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kelihatannya kan ada gangguannya di lambung ya Bu ya. Iya, Mungkin betul. perdarahannya itu dari lambung itu bisa saja kan. Apalagi kalau darahnya warnanya hitam itu Iya, berarti betul. kemungkinan dari lambung. Nah itu ya kalau saran saya ya tetap Ibu berobat secara rutin kepada dokter Ibu. Nah untuk ramuan temulawak itu sebenarnya membantu untuk memperbaiki dinding lambungnya, penyembuhan dari dinding lambungnya. Kalau ada perdarahan di dinding lambung ini temulawak ini akan membantu. Boleh campur apa lagi Dokter Ingrid? Iya boleh campur kunyit. Oh, kunyit juga bisa. Iya, jadi ini saling bekerja sama temulawak sama kunyit itu untuk memperbaiki, misalnya kalau ada di lambung ada ulkus akan diperbaiki. Oke. Gitu. Berarti Dok, kalau ada boleh peradangan di lambung ya Dok ya Iya, tadi ya. iya. Berarti Boleh caranya mengkonsumsinya seminggu berapa kali, Dok? Ini dikonsumsi setiap hari tidak apa-apa Bu. Jadi temulawak temulawak campur kunyit atau temulawak sendiri itu aman. Jadi tiap hari itu bisa dikonsumsi 2 gelas per hari. Ya. Sebelum makan atau sesudah? Tergantung. Kalau Ibu sedang ada keluhan di lambungnya, misalnya ada rasa dispepsia, rasa nyeri di lambung, Ibu konsumsi sesudah makan. Tetapi kalau baik. tidak ada keluhan di lambung, itu baiknya sebelum makan. Oh baik, Ya. Dok. Terima kasih, Mas Iya. Siang, Dok. Siang. Oke, Jadi ini nah udah jadi nih. Iya. Gitu. Berarti nih Dok tadi kalau misalnya untuk Bu Yati sendiri yang ada iritasi pada lambung itu tadi temulawaknya hanya dicampur kunyit aja ya Dok ya. Direbus ya Dok ya. Iya, Tidak kayak boleh begini. dicampur yang aneh-aneh, misalnya dicampur yang lain, misalnya jahe. Iya, Nggak sebaiknya perlu ya, Dok, ya? sebaiknya temulawak dan kunyit kalau mau campur lagi jahe masih bisa. Tetapi kalau sedang ada rasa rasa panas Ya, biasanya kan ada panas rasa kalau panas di dispepsia ya, lambung, jahenya kita kurangi atau tidak pakai jahe dulu juga tidak Oh apa-apa. ya, baik. Terima kasih Dokter Ingrid. Nah, ini kita baru tahu bagaimana caranya bisa merawat dengan menggunakan alat herbal-herbal ya. Nah, ini sekarang saat ini juga ada yang pertanyakan karena beranggapan kalau misalkan konsumsi ramuan temulawak dapat menambah nafsu makan dan meningkatkan stamina. Wah, ini fakta atau mitos? Fakta ya. Wow. Fakta. Jadi temulawak itu mengandung senyawa aktif ada namanya santorizol. Nah, santorizol ini yang terutama bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan. Gitu. Wah. Jadi kalau kita sedang sakit, kemudian sedang masa pemulihan, itu baik mengkonsumsi temulawak karena akan memperbaiki nafsu makan. Oke. Gitu. Tapi tidak sampai menyebabkan obesitas ya, kecuali kalau makannya berlebihan dan. Oke, Dok, kita ada penelpon nih Dok. Halo. Dengan Halo. siapa di mana? Ibu Siti di Jombang. Ibu Siti dari Jombang. Selamat siang, Iya. Bu. Silakan Iya. Bu, apa yang mau ditanyakan? Gini, dokter, kan saya 3 minggu yang lalu itu mengalami kayak vertigo itu waktu sholat malam itu, habis sholat malam itu kepala itu berputar-putar gitu, Dok. Terus sampai sekarang itu belum sehat total gitu, dokter. Kalau buat jalan itu kayak
badan ini agak gemetar gitu dokter. Apa yang harus saya lakukan? Kan saya sudah opname 3 hari, tapi nggak ada beban gitu dokter. Ya. Baik, ini berarti dokter saya maksudnya mungkin beliau harus tetap aja harus ke dokter kan ya, tapi Betul. untuk periksa karena asal vertigonya atau asal kepala berputar tuh harus tahu isinya Iya, apa. Nah, tapi kalau bisa penyebabnya dibantu apa. dengan misalnya lagi di rumah nih sementara ada temulawak, kita bisa apakan, dokter Ingrid? Iya, jadi sepertinya kan Ibu tadi mengalami vertigo ya. Jadi saya setuju dengan Dokter Vito, Dokter Zea bahwa memang harus dicari tahu dulu penyebab vertigonya apa, dan usia juga tadi kita belum tahu ya Ibu usianya berapa. Jadi tetap rutin berobat ke dokter. Jadi walaupun sudah dirawat tidak ada perbaikan, itu memang vertigo seringkali lama ya Bu penyembuhannya, apalagi kalau belum tahu kausanya atau penyebabnya. Nah, temulawak ini sebenarnya bisa membantu untuk meningkatkan vitalitas. Tadi kan Ibu mengeluh misalnya lemes gitu ya, lemes. Karena memang kalau vertigo kan biasanya lemes. Jadi sebatas temulawak ini membantu untuk vitalitas gitu ya, dan memperbaiki metabolisme energi. Gitu. Tapi kalau untuk keluhan vertigonya memang tidak terlalu signifikan Bu dengan temulawak. Jadi Ibu tetap perlu konsul dan periksa ke dokternya, mencari tahu apa penyebabnya. Oke, kalau untuk imunitasnya sendiri nih dok, itu ada ramuan khusus nggak atau ini misalnya udah cukup dok? Ini imunitas juga bagus karena mengandung kurkumin ya. Kurkumin itu sifatnya imunomodulator. Ya, jadi meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Berarti bisa untuk stamina tubuh juga nih ya dok ya? Kalau mau stamina juga lebih ini lagi gitu ya, lebih berenergi lagi, lebih fit, bahkan lebih bergairah lagi, misalnya bisa tambahkan lengkuas gitu. Oke, wow, lengkuas ya. Jadi nanti kita akan racik nih lengkuas berapa banyak, nanti temulawak seberapa banyak, dicampurnya bagaimana, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Iya, pemirsa, kita masih di Hidup Sehat di segmen Tahukah Anda? Dan ngomong-ngomong, ini kan udah ada temulawaknya ya yang udah kita buat untuk menjaga fungsi hati nih dok. Jadi aku mau cicipin dulu ya dok ya. Ya dokter saya kok nyicipin sendiri ya? Kayaknya aku pengen juga loh. Wow, ini anget-anget, seger, agak berbeda, wangi banget ya. Cuman jujur ini agak pahit sih dok, kayaknya kurang gula. Iya. Kalau temulawak memang ada rasa pahitnya, dan ya memang kalau tidak suka pahit ya gulanya kita tambah. Boleh madu gak dok? Boleh ya. Kalau untuk fungsi hati nih dok, ini berapa kali sehari dok? 2 kali sehari. Bisa juga 3 kali juga bisa. Ketika misalnya kita ada hepatitis, ketika enzim hati kita meningkat. Nah itu saya banget dok, saya pernah dirawat karena hepatitis, terus SGOT, SGPT-nya belum turun. Berarti ini cocok ya dok ya? Diminum tiap hari ya dok ya? Oke. Nah ini berarti kalau gitu, kita mau tahu nih sekarang tadi bagaimana cara meraciknya. Kalau misal meningkatkan stamina, tadi kan gitu ya. Stamina nih maksudnya kita harus luruskan dulu nih. Stamina maksudnya adalah supaya tetap fit ya gitu ya. Jadi oke. Nah. Dan juga sebenarnya ada fungsi meningkatkan gairah seksual juga. Wow, gitu. Padahal baru mau Tadi masih siang ya, jangan kenceng. Tapi boleh nanti dikasih tahu. Oke, kita ada penelpon, kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Hai, selamat siang. Hai. Halo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Oke, dari mana ini? Pak Iman dari Medan, Pak. Pak Iman dari Medan. Oke, saya Dokter Vito, ini Dokter Zea, ini Dokter Ingrid. Mau nanya tentang apa? Bolehkah dikonsumsi selamanya obat herbal ini, Dok? Oh, selamanya dok? Oh iya. Seterusnya maksudnya ya, Pak Iwan ya? Iya. Ini kan kita sedang bahas temulawak ya Pak. Jadi temulawak itu aman ya, aman kita konsumsi setiap hari, seumur hidup kita sebenarnya aman. Kecuali kalau kita misalnya ada gangguan di kandung empedu, itu sebaiknya jangan. Jadi sebenarnya kontraindikasinya itu hanya itu ya. Mungkin penasaran juga nih masyarakat, kenapa tuh dok kalau misalnya di kandung empedu itu emang ada apanya? Karena nih, dok? sifat dari temulawak dan juga kunyit itu sifatnya meningkatkan ekskresi empedu. Maka sebenarnya efek positifnya pencernaan menjadi lebih bagus kan, karena empedu kan berguna untuk pencernaan ya. Tetapi kalau misalnya ada batu di kandung empedu ya jangan dulu gitu. Kalau yang orang sudah pernah operasi kandung empedu? Kalau sudah pernah operasi dan sudah normal nggak apa-apa. Oke, jadi
Intinya sebenarnya kalau gitu sekalian memang ada keadaan kenyang tertentu, sebaiknya tetap konsultasi dulu ya kepada dokter ya. Iya, Supaya kasih jadi tahu secara umum memastikan ya. kondisi kita bagus Ya. gitu ya. Nah, tapi kalau untuk secara umum berarti kalau misalnya kita mau konsultasi, kita mau konsumsi ini secara jangka panjang, boleh-boleh aja berarti ya, aman-aman Iya, aja. Aman. Ya. Oke. Ada nggak sih orang-orang lain yang tidak boleh mengkonsumsi nih temulawak ini? Tidak ada ya, kecuali kalau ada alergi. Alergi sama temulawak tuh ada, tapi sangat jarang. Atau mungkin yang nggak suka sama temulawak. Ya. Oke, ini ada fakta atau mitos. Pak Iwan tadi terima kasih ya, tadi sudah bergabung sama kami ya. Pak Iwan semoga sehat selalu ya. Nah ini kita masuk ke fakta atau mitos yang berikutnya. Ini konsumsi ramuan temulawak dapat mencegah kanker. Ini fakta atau mitos? Fakta. Wow. Ya. Karena memang secara pengalaman nenek moyang juga memang ada anjuran untuk mengkonsumsi temulawak untuk mencegah kanker, dan kemudian penelitian in vitro hingga penelitian praklinis itu ternyata udah mulai terungkap bukti-buktinya. Jadi sifatnya sitotoksik, kemudian ada sifat anti proliferasi ya. Jadi sel-sel kanker itu kalau sudah tumbuh dia akan ditekan pertumbuhannya, kemudian di format untuk apoptosis ya, kematian sel kanker tanpa mengganggu sel normal. Jadi itu penelitiannya. Kemudian kalau untuk pencegahannya sendiri, karena ini sifatnya antioksidannya kuat, jadi kita menyimpulkan dia bisa mencegah kanker gitu. Wow, baik. Selain tadi sifat sitotoksiknya dan anti proliferasi. Nah, Dok, ini ada penelpon lagi nih, Dok. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Iwan di Bogor. Dengan Ibu Iwan di Bogor. Ya. Baik, Bu, apa yang mau dikonsultasikan? Bu? Ini dokter saya mau nanya. Kita kan dalam perjalanan sering kerja itu dia pagi sampai malam. Itu buat penangkal aktif kayak cepat masuk angin. Apa sih bisa nggak dengan temulawak itu? Biar kuat nahan angin itu. Jadi harga masuk angin gitu. Gitu aja pertanyaannya ya. Ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu. Gimana Baik, terima Dok? kasih, Bu. Biar bisa perang sama angin ya. Oh Iya. ya, jadi supaya mencegah masuk angin Iya. gitu ya. Ya memang temulawak ini sangat membantu Bu kalau dikonsumsi tiap hari. Jadi bisa dicampur sama kunyit, bisa dicampur lagi sama jahe. Ya, terutama saya lebih anjurkan jahe merah. Karena jahe merah tuh memang bermanfaat untuk mengatasi ataupun mencegah masuk angin ya. Jadi intinya masuk angin tuh kalau dalam dunia kedokteran kan sebenarnya common cold ya, selesma. Tapi kalau dalam dunia pengobatan tradisional kita bilangnya masuk angin ya. Jadi intinya konsumsi temulawak misalnya ditambah kunyit dan jahe itu akan meningkatkan stamina, kemudian memelihara kesehatan, kemudian mencegah dari infeksi gitu ya, infeksi virus misalnya virus saluran pernafasan. Jadi seperti itu ya, meningkatkan imunitas gitu. Berarti tadi tuh kalau misalnya resep untuk masuk angin sendiri tadi temulawak ya, Dok ya, dicampur dengan lengkuas. Bukan, dengan kunyit dan jahe. Ya. Baik. Kalau yang ini kan buat stamina. Ya. Kalau buat stamina tadi saya masukkan 10 gram temulawak ditambah 10 gram lengkuas dan kemudian gula merah atau gula aren gitu. Oke, Ya, baik. baik. Berarti kalau Ini sudah misalnya jadi, untuk ya. Ibu tadi nih misalnya dalam perjalanan nih, Dok, supaya nggak masuk angin itu boleh sedia dibawa termos sendiri, bikin dulu dari rumah gitu ya, Iya, Dok, ya? boleh. Jadi kalau dalam suhu kamar kan bisa bertahan 24 jam yang ramuan yang kita bikin ya, kecuali kalau kita mau lebih lama tahan lama itu bisa simpan di kulkas itu 3 hari ya, bisa diminum untuk jangka waktu 3 hari. Minumnya dosisnya berapa dosisnya? Minumnya berapa gelas sehari? Tadi misalnya untuk mencegah masuk angin gitu ya, kita bisa minum 1 sampai 2 gelas per hari. Oh ya, baik. Berarti ini ada penelpon lagi. Tadi udah kita bahas mengenai. Hai, halo. Ya. Hai, selamat siang. Selamat siang. Siang. Oke. Dengan siapa ini? Dari mana? Dari Ibu Aini di Madura. Ibu Aini dari Madura. Apa yang ingin dikonsultasikan bersama kami di sini? Iya, saya punya jantung sama asam lambung. Bolehkah temulawak saya campur sama ketumbar, dokter? Oh ya, baik. Ya, apa masalah jantungnya, Ibu sebenarnya, Bu? Iya, berdetak kencang. Ya? Sampai kemarin 196 per detik. Per Oh, menit per apa per menit detik ya? gitu? Iya, per menit. Iya. Per menit. Ibu usia berapa, Ibu?
36 dokter. Oh iya, baik. Ya, berarti mungkin ada aritmia ya, mungkin ya gangguan irama jantung. Ibu baik, silakan Dokter Ingrid. Oke, ini kebetulan kan Dokter Vito ini spesialis jantung juga Bu, jadi nanti bisa menambahkan ya. Jadi kalau jantungnya keluhannya kemungkinan kan tadi aritmia ya. Jadi kalau konsumsi temulawak sendiri aman untuk aritmia gitu ya. Jadi tidak apa-apa ibu konsumsi, bahkan ada efek yang positifnya ya. Misalnya temulawak ini sifatnya menstabilkan tekanan darah gitu ya. Terus temulawak ini juga sifatnya menstabilkan gula darah dan menstabilkan kadar lemak dalam darah. Sehingga baik dikonsumsi walaupun ibu ada aritmia kan, jadi bisa lebih melindungi dari penyakit jantung yang lain, misalnya penyakit jantung koroner misalnya seperti itu. Ya. Baik. Nah, karena masih muda sih jarang kalau sampai menderita serangan jantung atau jantung koroner. Kalau misalkan ibu perempuan dan masih menstruasi teratur ya, jadi memang tadi sudah dibilang aman-aman aja ya, malah nanti bisa mencegah penyakit jantung yang lain-lain juga. Nah ini dokter, ini penting banget. Terima kasih ya, mudah-moga ibu juga aman-aman aja, baik-baik aja, tetap kontrol teratur supaya nanti baik-baik, nanti irama jantungnya tetap stabil juga, tetap happy juga. Iya, Ya, dan kalau ada masalah jantung tinggal ke Dokter Vito aja. Ya, dari Madura tapi ya. Ya, oke. Baik Ibu, sehat-sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Nah, Dokter Ingrid, ini penting sekali karena tadi kan kita sudah bilang bahwa ini aman dikonsumsi tiap hari dan kita harapannya ini meningkatkan kesehatan tubuh kita, fit tubuh kita kan. Nah, gimana tips-tipsnya terakhir nih supaya bagi orang bisa menikmati ini dengan optimal? Ya kalau ya. kalau untuk fit kan sebenarnya kita nggak bisa mengandalkan jamu temulawak aja kan. Betul. Udah pasti kita harus lebih ada upaya holistik ya. Udah pasti nutrisi yang masuk sehari-hari, makanan harus yang sehat, bergizi seimbang. Istirahat juga harus cukup. Kalau udah waktunya istirahat malam ya malam cukup istirahat, tidur misalnya 8 jam sehari. Kemudian jangan sampai dehidrasi ya. Karena kalau udah dehidrasi ya pasti tidak fit gitu dan akan banyak risiko penyakit yang akan muncul gitu kan. Kemudian sebenarnya sama dengan cara hidup sehat secara umum, hindari stres gitu kan sebisa mungkin. Dan minum ini misalnya setiap hari 1 sampai 2 gelas per hari gitu. Nah, hati-hati juga ya, memang kita udah tahu kalau ini jamu ini bisa mencegah masuk angin tapi jangan sampai buang angin sembarangan. Oke. Oke pemirsa, terima kasih banyak Dokter Ingrid informasinya.